Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki bab 6, yaitu respons bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme serta kesadaran kebangsaan. Materi ini padat sekali ya. Dan sebetulnya sudah kalian dapatkan di mata pelajaran sejarah Indonesia begitu. Nah, di sejarah Indonesia, materi ini dijelaskan dalam beberapa bab. Tapi khusus untuk sejarah peminatan, karena ini mengulas saja, mengulang kembali gitu ya, apa yang sudah kalian pelajari. Jadi memang ini dipadatkan menjadi satu bab. Jadi segala macam penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia dibahas di sini gitu, di bab 6 ini. Kita tahu sendiri, bangsa-bangsa yang menjajah di Indonesia itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Dan tentu saja Jepang terakhir begitu. Nah, tadi negeri-negeri pertama yang saya sebutkan itu adalah bangsa-bangsa Eropa begitu. Nah, lalu bagaimana sih kok bisa bangsa Eropa itu datang ke Indonesia, jauh-jauh datang ke Indonesia, menjajah ke Indonesia, itu gimana ceritanya? Ya, ini ternyata jawabannya ada kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari, yaitu revolusi industri. Salah satu dampak dari revolusi industri itu adalah mulai berkembangnya ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru gitu ya, karena memang ilmu pengetahuannya sudah berkembang dengan adanya Renaissance of Clarung segala macam itu, peristiwa-peristiwa penting di Eropa, akhirnya mereka menemukan penemuan-penemuan baru yang akhirnya itu yang disebut dengan revolusi industri. Mereka mengenal teknologi seperti menemukan kompas, teropong, peta, lalu juga mulai berkembang teori heliosentrisme begitu ya. Jadi memang akhirnya mendorong orang-orang Eropa itu untuk melakukan penjelajahan samudera. Hingga akhirnya mereka menemukan daratan-daratan baru, dan di daratan-daratan baru yang mereka temui itu ternyata banyak hasil bumi yang melimpah gitu loh. Yang kalau dijual di Eropa ya itu harganya tinggi begitu. Ya, ditambah mereka kan sudah merkantilisme ya, jadi memang apa-apa itu standarnya ya udah emas gitu ya, uang seperti itu. Jadi memang akhirnya mereka sudah mulai melakukan penjelajahan tadi sampai akhirnya ketemulah dengan daratan Indonesia yang kaya dengan segala alamnya begitu. Ya, alasan lainnya selain karena memang mereka sudah mulai berkembang pengetahuan dan teknologinya, juga adalah karena memang sudah ada konsep 3G. Gold, gospel, dan juga glory. Ya, gold itu berarti artinya emas, kekayaan, karena tadi sekali lagi merkantilisme, ya. Suatu negara dianggap sebagai negara yang maju ketika mereka memiliki emas yang banyak, begitu. Lalu juga mereka berusaha untuk melakukan gospel, penyebaran agama Kristen khususnya, dan juga glory, yaitu kejayaan. Mereka juga berusaha untuk mencapai kejayaan bangsa mereka. Alasan lainnya yang mendorong orang Eropa datang ke Indonesia juga adalah karena jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Kita tahu Konstantinopel ini adalah apa? Konstantinopel ini adalah ibu kota Imperium Romawi Timur. Jadi memang di Eropa saat itu imperium yang besar itu adalah Imperium Romawi Timur, ada juga Romawi Barat begitu. Nah, yang Romawi Timur ini ibu kotanya ada di Konstantinopel. Lalu berikutnya di tahun 1453 tadi itu malah jatuh ke tangan dinasti Utsmani. Ya, ini Bani Utsmani kalau di SKI ya. Di Bani Utsmani yang ibu kotanya adalah di Turki gitu loh, Turki Ottoman. Begitu di bawah Khalifah Sultan Muhammad II. Begitu ya 1453. Atau kalau kalian sering baca kajian itu namanya Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Yaitu Khalifah ya di bawah dinasti Utsmani begitu. Berhasil jatuh ke ibu kotanya, jatuh ke tangan kaum muslimin gitu ya. Jadi akhirnya membuat bangsa Eropa itu mereka mulai istilahnya tuh melakukan pembalasan dengan menjajah negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Kita tahu sendiri saat Eropa datang ke Indonesia, di Indonesia bentuknya adalah kerajaan-kerajaan Islam. Jadi memang Islam sedang sangat berkembang di Indonesia, mayoritas juga banyak kerajaan-kerajaan itu berubah ya menjadi kerajaan-kerajaan Islam begitu, karena memang pengaruh Islam yang begitu adidaya saat itu begitu. Di bawah kepemimpinan Khalifah Muhammad Al-Fatih begitu ya. Jadi memang Islam saat itu sedang jaya-jayanya, berhasil di mana-mana gitu ya, berkembang juga di Indonesia. Dan karena tadi ibu kota Romawi Timur dikuasain oleh Islam, oleh kaum muslimin, akhirnya bangsa Eropa melakukan penjajahan kepada negeri-negeri kaum muslimin, salah satunya Indonesia begitu. Lalu berikutnya juga karena memang adanya buku dari Marco Polo
yang isinya adalah tentang perjalanannya Marco Polo ke negeri bagian timur begitu. Ya, jadi memang membuat mereka makin bersemangat untuk menemukan daratan baru, untuk menemukan kekayaan alam yang melimpah begitu ya, juga untuk menyebarkan pengaruh mereka ke negeri-negeri yang ada di sebelah timur seperti itu. Ya, akhirnya itu yang membuat Portugis akhirnya sampai ke Indonesia. Oke, kita bahas yang Portugis dulu ya. Portugis. Jadi bangsa Portugis ini berhasil tiba di Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Itu peta perjalanan Portugis sampai ke Maluku itu ada di sejarah Indonesia ya. Lebih lengkapnya yang mereka sebelumnya mendarat ke wilayah mana-mananya gitu ya. Peta-petanya itu ada di sejarah Indonesia. Ya. Portugis sampai ke Maluku di tahun 1512, lalu mereka akhirnya diterima dengan baik oleh kerajaan Ternate, kerajaan Islam yang ada di Ternate. Akhirnya Portugis memonopoli perdagangan di wilayah Maluku begitu. Berikutnya datang juga Spanyol ke Maluku di tahun 1521. Jadi ini beberapa tahun setelahnya Spanyol datang juga gitu ya, ikutan datang juga ke Maluku begitu. Nah, tapi kedatangan Spanyol ini dimanfaatkan oleh siapa? Oleh Tidore gitu, karena memang saat itu Portugis itu bekerja sama dengan Ternate ya. Jadi kerajaan Ternate itu mereka bersekutu dengan Portugis untuk menyerang Tidore. Akhirnya ketika Spanyol datang ya dimanfaatkan oleh Tidore untuk bersekutu juga. Terjadi perebutan kekuasaan di sana antara Spanyol dengan Portugis, dengan antara Tidore juga dengan Ternate begitu ya. Nah, persaingan ini akhirnya berakhir di tahun 1529 yang ditandai dengan Perjanjian Saragossa. Nah, Perjanjian Saragossa ini adalah perjanjian untuk mendamaikan antara Spanyol dengan Portugis begitu. Jadi dibagi gitu ya. Dibagi akhirnya Maluku itu ya milik Portugis begitu, sedangkan Spanyol nanti kebagiannya adalah wilayah kepulauan Filipina begitu. Jadi dibagi ya biar tidak ribut tuh ya kedua negara tersebut dan juga kedua kerajaan Islam yaitu Ternate dan Tidore. Oke, ya berikutnya ternyata tidak semudah itu Portugis menguasai wilayah Indonesia ya, khususnya yang Maluku tadi. Datanglah lagi adalah si Belanda begitu. Ya. Jadi Belanda juga akhirnya tidak mau kalah untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dia datang juga ke wilayah Maluku dan jadi memang ternyata rakyat Maluku setelah itu mereka sadar gitu ya. Portugis ini ya bukan partner dagang, hanya sekedar partner dagang gitu, tapi memang banyak yang mereka tuh terzolimi dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Portugis begitu. Akhirnya terjadilah banyak perlawanan oleh rakyat Maluku kepada Portugis gitu yang menguasai Maluku tadi begitu. Nah, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis inilah akhirnya dimanfaatkan oleh Belanda. Jadi dia si Belanda ini ambil celah untuk menguasai wilayah Maluku begitu. Jadi akhirnya Belanda dalam hal ini dia berhasil mengambil hati rakyat Maluku gitu. Kedudukannya makin kuat, kedudukan Belanda di Maluku tadi. Jadi seolah-olah si Belanda ini ya kayak pahlawan yang menyelamatkan rakyat Maluku dari kezoliman Portugis gitu. Padahal sebetulnya Belanda dengan VOC-nya ini justru akhirnya menjadi ya sama aja penjajah juga gitu. Tapi memang dia mengambil hati rakyat Maluku dengan cara menyerang Portugis gitu si Belanda tadi. Jadi seolah-olah dia penyelamat gitu ya. Oke, berikutnya tadi kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat, akhirnya berdiri VOC ya. Belanda mendirikan VOC di tahun 1602 gitu. Dan kita tahu berikutnya VOC ini bukan hanya ada di Maluku, bukan hanya menguasai Maluku, tapi juga menguasai wilayah Indonesia lainnya. Khususnya nanti dia akan membuat juga pusatnya itu di Batavia ya, di Jakarta. Seperti itu. Oke ya. Jadi bergeser tuh ya. Tadi dari sini kita sudah tahu ternyata Spanyol udah out dari Indonesia karena dia tadi kebagiannya wilayah Filipina. Lalu berikutnya Portugis juga out dari wilayah Indonesia karena memang
Belanda dengan VOC-nya semakin kuat kedudukannya ya, dan akhirnya Portugis pun tergeser perannya ya, tidak lagi menjajah Indonesia, tapi Indonesia akhirnya dikuasai atau dimonopoli oleh Belanda VOC seperti itu. Oke, kita bahas yang VOC berikutnya. Ya, Belanda dengan VOC-nya, jadi VOC ini adalah sebuah persekutuan dagang, jadi ini tuh semacam perusahaan gitu ya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk melakukan mengumpulkan para pengusaha-pengusaha Belanda gitu. Jadi biar mereka tidak saling ribut gitu. Jadi mereka ya udah kita bersatu dalam naungan VOC seperti itu. Ya. Tapi namanya perusahaan dengan segala dinamikanya, ternyata akhirnya VOC ini juga apa? VOC ini akhirnya mendapatkan apa? Kebangkrutan gitu. Dia mengalami kebangkrutan. Ya. Faktor-faktor yang mendorong akhirnya VOC ini mengalami kebangkrutan, padahal sebelumnya dia sangat-sangat berjaya ya. Apalagi VOC ini juga dia punya hak oktroy. Jadi hak ini adalah hak untuk memonopoli perdagangan, memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. Coba bayangkan ya. Lalu dia juga bisa melakukan perang dengan negara lain, berhak memungut pajak, lalu memiliki angkatan perang sendiri, dan berhak mengadakan pemerintahan sendiri begitu. Jadi memang luar biasa, VOC ini adalah perusahaan yang menyerupai negara begitu loh kekuasaannya. Jadi kan luar biasa. Ya. Lah, tapi tadi namanya perusahaan akhirnya dia bangkrut. Faktor pendorong kebangkrutannya yang mendorong dia akhirnya mundur adalah karena memang merajalelanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Lalu kuatnya persaingan di antara kongsi-kongsi perdagangan yang lain gitu. Jadi negara lain pun membuat kongsi perdagangan begitu, bukan cuma VOC. Ya, jadi kongsi perdagangan Belanda ya VOC gitu. Kalau si Inggris dia juga punya kongsi perdagangan yaitu EIC, contohnya begitu ya. Jadi kongsi perdagangannya pengusaha-pengusaha Belanda dalam VOC ini akhirnya juga mendapatkan saingan dari negara lain begitu. Lalu juga faktor lainnya adalah karena terlalu banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pemberontakan dari rakyat gitu. Karena berikutnya tadi walaupun Maluku di awal merasa bahwa Belanda dengan VOC ini adalah penyelamat mereka dari cengkraman Portugis, tapi sebetulnya ya sama aja gitu. VOC Belanda pun ya sama-sama penjajah juga begitu. Jadi akhirnya mulai banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kepada VOC Belanda. Sampai akhirnya mereka kewalahan dengan segala pemberontakan tadi, dan namanya perlawanan itu kan perang itu kan butuh modal yang besar begitu. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk melawan pemberontakan rakyat ini juga terlalu banyak sudah dikeluarkan oleh VOC. Lalu juga meningkatnya kebutuhan untuk gaji pegawai VOC. Jadi akhirnya VOC mengalami kebangkrutan ya begitu. Dan akhirnya VOC resmi dibubarkan pada tahun 1799. Begitu. Lalu apakah di tahun 1799 Belanda berakhir menguasai Indonesia, menjajah Indonesia, sudah sampai di situ? Ternyata tidak. Karena berikutnya gaya Belanda menjajah Indonesia bukan lagi menggunakan kongsi perdagangan seperti VOC tadi, tapi dia sudah mulai memerintah dengan mengirim gubernur jenderal begitu ke Indonesia. Ya, kita masuk ke masa Indonesia ketika diperintah dalam pemerintahan Herman William Daendels di tahun 1808 sampai 1811 begitu ya. Di dalam pemerintahan Willem Daendels ini yang kita tahu ya, Daendels itu kan juga banyak kebijakan yang dia lakukan gitu ketika memerintah ya. Yang paling populer apa? Ya, dia itu memerintahkan untuk membuat jalan ya dari Anyar sampai ke Panarukan. Itu yang paling populer kebijakan yang dilakukan ya. Tapi juga dia banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang memang membagi pengadilan itu untuk beberapa rakyat tuh dibagi gitu. Jadi rakyat pribumi, ada rakyat pribumi ya kelasnya. Ada kelas rakyat Eropa, lalu juga ada kelas untuk rakyat Asia yang lain begitu. Jadi walaupun misalkan nih satu bentuk kejahatan kriminal, tapi nanti beda-beda
hukumannya, tergantung nanti dilihat lagi. Oh, kalau dia orang lokal Indonesia, orang pribumi Indonesia yang melakukan kejahatan itu, nanti hukumannya lebih berat daripada ketika yang dilakukan oleh orang-orang Eropa begitu. Jadi memang jelas sangat-sangat tidak adil ya. Begitu. Jadi memang karena Daendels ini juga sangat kejam dalam memerintahnya, juga tidak adil gitu. Akhirnya dia tidak mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Jelas ya. Seperti itu. Berikutnya digantikan karena tadi si Daendels ini juga tidak mampu mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Akhirnya ketika ada pertempuran antara Belanda dengan Inggris, karena Inggris juga dia ingin menguasai Indonesia ya di masa-masa ini begitu. Lalu akhirnya tidak mampu tuh. Belanda tidak mampu menahan perlawanan dari Inggris begitu. Jadi akhirnya mau nggak mau Belanda mengakui kekalahan kepada Inggris di masa Daendels itu ya, di tahun 1811. Akhirnya bukan Daendels ya. Sebelum Daendels itu berarti ada Jensen dulu ya. Saya lupa. Ya. Jadi di masa Daendels ini juga berikutnya karena tidak mampu mendapatkan simpati, ditambah lagi banyak ada serangan dari Inggris yang juga ingin menguasai Indonesia begitu. Akhirnya Daendels itu diberhentikan oleh pemerintah pusat Belanda yang ada di Belanda begitu. Digantikanlah gubernur jenderalnya oleh Jan Willem Jensen. Ya, berikutnya dipimpin oleh Jensen. Itu cuma sebentar banget ya, Jensen itu memerintah di Indonesia begitu. Berikutnya ya tadi perang antar Belanda dengan Inggris gitu, sampai akhirnya tidak sanggup lagi melawan karena memang tadi saking buruknya pemerintahan Daendels. Jadi Jensen pun ketika memerintah ya nggak bisa berbuat banyak gitu ya, tidak bisa banyak memperbaiki gitu loh. Jadi akhirnya tadi ya serangan dari Inggris tidak mereka bisa tahan. Akhirnya di tahun 18 September 1811 Belanda menyerahkan Indonesia ke Inggris begitu. Ditandai dengan adanya perjanjian kapitulasi Tuntang ya. Itu penyerahan dari Indonesia dari Belanda ke Inggris. Oke, berikutnya di tahun 1811 sampai 1816 ini adalah periode Indonesia dikuasai oleh siapa? Oleh Inggris ya. 1811 sampai 1816 ini sangat singkat. Indonesia pernah dijajah oleh Inggris dengan gubernur jenderalnya adalah ya Raffles, populer ya. Ya, dengan apa? Dengan bunganya ya, bunga Rafflesia Arnoldi kita tahu. Ya, jadi kalau Raffles ini memang Inggris ketika menjajah Indonesia, dia tidak sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Belanda gitu. Kalau Belanda kan benar-benar memeras sumber daya alam, sumber daya manusia Indonesia gitu ya. Kalau si Inggris ini memang dia lebih soft gitu, karena memang salah satu kebijakan Raffles adalah dia menghapuskan kerja rodi yang diterapkan oleh Belanda begitu. Ya, itu kebijakan yang populer dari masa penjajahan Inggris begitu. Tapi berikutnya tadi kan cuma 5 tahun ya Indonesia dijajah sama Inggris. Berikutnya ternyata Indonesia balik lagi dijajah sama Belanda. Ya, ini adalah periode pemerintahan kolonial Belanda yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama ada Daendels sama Jensen. Ini yang pemerintahan Belanda yang kedua di tahun 1816 sampai 1942. Begitu. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, Indonesia akhirnya kembali dijajah sama Belanda, begitu Kak. Ya, sampai akhirnya ada perjanjian yang namanya Perjanjian London. Ini perjanjian antara Inggris dengan Belanda yang isinya adalah Inggris menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda, begitu. Jadi akhirnya Indonesia dijajah kembali oleh Belanda gitu, masuk ke dalam periode pemerintahan kolonial Belanda yang kedua tahun 1816 sampai 1942. Oke, jadi selama sisa itu sampai 1942 Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Ya, berikutnya yang menjadi gubernur jenderalnya dari pihak Belanda adalah ada Van den Bosch.
yang punya kebijakan yaitu apa? Kultur sel-sel atau apa? Tanam paksa gitu. Jadi di sini sudah mulai ada yang namanya liberalisme ya, perdagangan bebas begitu. Lalu ya perdagangan pintu terbuka, politik pintu terbuka juga sudah mulai ada ya. Ya. Lalu juga ada yang namanya berikutnya nanti akan ada kebijakan politik etis. Jadi politik etis ini adalah politik balas budi yang membuat Belanda itu memberikan tiga bantuan kepada Indonesia gitu ya, yaitu edukasi, pendidikan, irigasi yaitu pengairan, dan juga migrasi atau perpindahan penduduk begitu. Nanti ini akan ada pengaruhnya dengan pembahasan kita berikutnya masih di bab 6 ini. Oke ya, sampai tahun 1942 akhirnya Belanda menjajah Indonesia. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Karena di tahun Indonesia baru merdekanya di tahun 1945 begitu. Berarti masih ada selisih 3 tahun lagi ya, dari 1942 sampai 1945. 3 tahun yang terakhir itu nanti akhirnya Indonesia dijajah sama Jepang. Oke. Kenapa bisa Indonesia dijajah sama Jepang? Itu nanti ada kaitannya dengan Perang Dunia Kedua begitu ya. Itu karena efek dari Perang Dunia Kedua, bukan efek sih, selama proses Perang Dunia Kedua itu, karena Perang Dunia Kedua pun berakhir di tahun 1945-an ya. Jadi memang bukan dampak dari Perang Dunia Kedua, hasil akhirnya bukan, tapi memang selama proses terjadinya Perang Dunia Kedua sempat terjadi Jepang itu berhasil memenangkan pertempuran begitu loh melawan sekutu yaitu Belanda. Akhirnya mau nggak mau Belanda menyerahkan Indonesia ke Jepang begitu ya, di tahun 1942 sampai nanti 1945 Jepang menjajah Indonesia ya. Jadi itulah secara singkat imperialisme, kolonialisme yang pernah terjadi di Indonesia ya, yang dilakukan oleh tadi dari Portugis, Spanyol, lalu Belanda dengan VOC, lalu ada Inggris, lalu juga Belanda juga datang lagi begitu sampai akhirnya oleh Jepang ya. Lalu berikutnya apa respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa tadi? Di bidang politik ini jelas bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Wujud perlawanannya ya dengan melakukan perang gitu terhadap mereka ya, dengan menggunakan senjata. Itu nanti polanya akan berubah ya. Jadi memang di awal-awal penjajahan tadi, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sifatnya kedaerahan. Jadi ya tergantung daerahnya. Kalau misalkan ya udah Maluku, ya kerajaan Maluku yang menyerang Portugis begitu. Atau misalkan kerajaan Banten dijajah Belanda, ya udah nanti kerajaan Banten aja yang melawan Belanda begitu ya. Jadi sifatnya kedaerahan dan juga perlawanannya dilakukan secara fisik, yaitu perang begitu. Tapi nanti berikutnya di awal abad ke-20 pola perjuangannya, pola perlawanannya ini mulai berubah. Ya. Kalau sebelumnya menggunakan senjata, berikutnya nanti akan lebih bersifat intelektual begitu. Jadi perlawanannya dengan cara menggunakan organisasi-organisasi begitu. Mereka melakukan organisasi yang intinya adalah melawan kepada para penjajah begitu. Lalu berikutnya di bidang ekonomi yang dilakukan yaitu dengan apa? Dengan melakukan perlawanan lagi ya, perlawanan terhadap Portugis, Spanyol secara ekonomi, karena memang ekonomi kita dikuasai oleh mereka begitu. Banyak perlawanannya. Lalu di bidang sosial budaya berikutnya nanti setelah mulai di awal abad ke-20 penjajahan itu perlawanannya kan tadi dengan cara intelektual ya. Nanti di bidang sosial budaya ini nanti Indonesia akan ada buku namanya Indonesia Menggugat. Jadi ini adalah buku yang isinya adalah pidato dari pembelaan Soekarno yang dibacakan pada persidangan di Landrat Bandung di tahun 1930. Ya, jadi ini Soekarno menggugat keadaan politik internasional dan juga kemerosotan kesejahteraan masyarakat Indonesia di bawah kolonialisme Belanda begitu. Jadi memang perlawanannya sifatnya adalah secara intelektual begitu.
Di bidang pendidikan, respon bangsa Indonesia dengan adanya perlawanan ini dengan menggunakan di setelah abad ke-20 ya. Jadi ini yang terbaru begitu. Yaitu dengan apa? Dengan cara mendirikan beberapa lembaga pendidikan seperti ada taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu juga ada kayu tanam yang adanya di mana nih? Kayu tanam itu adanya di Sumatera Barat. Ya, di Padang Pariaman. Didirikan oleh Muhammad Syafi'i di tahun 1926. Begitu. Ya, jadi memang itulah akhirnya respon bangsa Indonesia yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Jadi sebelum abad ke-20 perlawanannya sifatnya kedaerahan dan juga mengandalkan senjata. Setelah abad ke-20 perlawanan dilakukan secara intelektual dengan cara mendirikan organisasi atau mendirikan lembaga pendidikan begitu untuk semakin mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia begitu. Oke ya, ini sampai sini dulu, nanti kita bagi menjadi beberapa part karena memang materinya panjang sekali. Oke. Yuk, assalamualaikum. Sini dulu, nanti kita bagi menjadi beberapa part.